Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami AKBP Budianto, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Sehat Pak Budi ya? Siap, alhamdulillah. Dan juga sudah ada Bang Tori Darmantaro dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Terus ada kotanya Bang ya? Iya. Baik, kita ke Pak Budi dulu nih. Pak Budi, kebijakan ganjil genap kan diperpanjang hingga akhir tahun 2018 ini ya. Sebenarnya alasan utamanya ini apa sih Pak? Ya, mungkin kita menyampaikan masalah historis daripada ganjil genap ya. Sebenarnya ganjil genap itu kan sudah diawali dari tahun 2016 ya. Betul. Tanggal 30 Agustus tahun 2016. Ya. Itu ada Pergub 164 ya. Tentunya bahwa ganjil genap pada saat diberlakukan itu ada karena hasil evaluasi daripada pelaksanaan daripada 3-in-1. Ya. Karena bahwa dampak daripada 3-in-1 pada saat itu ada aspek unsur sosial yang mengganggu gitu. Misalnya masalah-masalah joki, gitu. Betul. Kemudian masalah eksploitasi anak, termasuk mungkin pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Kemudian datang namanya Asian Games ya. Kemudian datang Asian Games dalam rangka untuk mensukseskan daripada pelaksanaan daripada Asian Games, Pergub 77 ya. Kemudian diperluas yang tadinya mungkin hanya di beberapa wilayah. Ya, Sudirman Tamrin sebagian Gatot Subroto, kemudian diperluas dari mulai Es Parman, kemudian Gatot Subroto existing yang sudah berjalan, MT Haryono dari Panjaitan, Ahmad Yani sampai Simpang Perintah Kemerdekaan, kemudian arteri Pondok Indah, kemudian Benyamin Sueb. Hanya pada saat Asian Games memang full day dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, kemudian waktunya dari mulai 06 sampai 9 malam 21 itu full day itu. Kemudian bergeser tiba para game. Para game memang ada sedikit ini dengan Pergub 92 ada revisi seperti pada saat para game itu arteri Pondok Indah tidak berlaku. Kemudian waktunya tidak full day, hanya dari mulai hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional tidak berlaku, tapi untuk jamnya masih sama 06 sampai 21. Ya. Kemudian pasca daripada 13 Oktober setelah 13 Oktober setelah para game memang hasil daripada evaluasi, karena memang ada beberapa indikator yang mengarah pada perubahan situasi yang cukup bagus, misalnya kecepatan, ada tren peningkatan kurang lebih 37 sampai 40 sekian gitu. Kemudian travel time juga ada penurunan sekitar 23. Kemudian CO2-nya juga ada penurunan kurang lebih 15%, termasuk juga masalah kecelakaan. Mungkin yang lebih penting juga ada peningkatan mindset pola pikir masyarakat dari yang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sesuai dengan teori yang diperintahkan ada istilah push and pull gitu. Bagaimana masyarakat mendorong untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, di sini juga ada revisi juga pasca 13 Oktober bahwa Pondok Indah kemudian Benyamin mungkin dihapus. Kemudian waktunya dibagi dua segmen juga. Pagi itu 06 sampai 10, kemudian sore hari 16 sampai 20.00. Jadi hasil evaluasi ada dua jalan yang memang telah direvisi ya, di Jalan Pondok Indah dan juga Jalan Benyamin Sueb begitu ya. Jadi alasan utamanya lebih ke hasil evaluasi positif, jadi dijalankan terus begitu ya. Baik, Pak Tori, ini bagaimana Anda melihat berpanjangnya sistem ganjil genap ini? Saya mengucapkan selamat ya, karena ini ada suatu kebijakan yang baik untuk di bagian demand management. Jadi ini memang kalau tadi dikatakan push and pull begitu, kan pullnya tuh sudah dibikin kan, LRT dibangun, MRT dibangun, kemudian busway juga banyak yang gratis dan sebagainya gitu. Itu pullnya itu. Nah, sementara untuk pushnya, kalau tidak ada push ya orang tidak akan berpindah. Nah, terbukti kemarin kan ada perpindahan, itu yang sangat baik ya. Nah, cuman saya cuman mengingatkan saja ini agak nanti akan agak beda hasilnya dibandingkan yang kemarin. Karena apa? Karena kebijakannya tidak secara 100% diperpanjang. Jadi yang diperpanjang itu kan cuman yang pagi sama sore gitu ya. Nah, ini gini. Ganjil genap itu adalah push measure, kebijakan untuk mengelola demand melalui perubahan behavior. Nah, kalau Anda punya kesempatan ganjil genap hanya pagi sama sore, bagaimana Anda akan merubah behaviornya? Karena di siang hari saya ketika hari genap, saya mobil ganjil, saya siang-siang aja di sana. Betul. Jadi inisiasinya bisa menggunakan di siang hari. Di siang hari. Nah, masalahnya nanti akan timbul adalah ketika
ketika terjadi bahwa saya sudah masuk ke situ dan tidak bisa keluar sebelum jam 5. Ya. Kenapa? Karena Jakarta itu kan kota jasa, bukan kota manufaktur, bukan pabrik gitu ya, kayak Bekasi dan sekitarnya gitu ya. Yang tank bisa harus keluar masuknya tuh. Kalau kita bisnis lagi, Mas Irfan baru ngopi sama rekan bisnis, aduh belum selesai urusannya kan nggak bisa dipotong kan gitu. Jadi coba saya mengingatkan, coba itu ditilik lagi untuk masalah panjang waktunya. Jadi dulu waktu di TKJ ngobrol sama kepolisian juga dan kemudian di sub juga. Jadi kalau mau diperpanjang ya tetap satu paket. Dari mulai jam 6 sampai jam 9. Kalau misalnya 9 dirasa terlalu malam ya mungkin jam 8 dan sebagainya. Nah, tetapi itu jadi satu. Jadi ketika Anda punya mobil, Anda akan berpikir ini hari buat saya untuk ke sana atau tidak. Begitu. Karena kalau ini nanti pesannya bias, orang juga perencanaan perjalanannya juga susah. Gitu. Jadi menurut Mas Tori dengan adanya kebijakan yang diberlakukan lagi tidak dari jam 6 sampai jam 9 itu dianggap kurang meng-push gitu ya? Iya, betul. Jadi nanti orang harus adaptasi lagi. Kalau yang kemarin sudah terjadi kan, saya sudah adaptasi, tinggal kemudian diteruskan aja. Pasti ada negatif positif negatif gitu. Itu kan semuanya kebijakan itu kan selalu pasti ada dampak dengan jangka panjangnya. Adaptasinya juga yang bisa adaptasi dalam jangka pendek dan adaptasi jangka panjang gitu. Nah, kita harapkan dengan konsisten dari jam 6 sampai jam 8 atau jam 9, maka kemudian masyarakat akan di hari plat nomor saya pakai mobil, tapi setelah itu saya pakai angkutan umum. Jadi lebih ke konsistensi waktunya ya, baik. Pak Budi terkait hal ini bagaimana nih Pak Budi melihatnya? Sebenarnya sebelum kebijakan ini turun tentang perpanjangan ini kan kita sudah ada ini kegiatan FGD. FGD waktu di yang mengadakan Dinas Perhubungan. Memang hasil daripada FGD memang kita menyampaikan usulan itu 2 alternatif. Pertama untuk sementara mungkin diperpanjang sampai Desember. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dipermanenkan gitu dengan indikator-indikator tadi gitu. Tapi mungkin pada saat argumentasi pada saat dipermanenkan dari beberapa orang itu, beberapa peserta itu mengusulkan kalau nanti memang seandainya mau dipermanenkan harus ada suatu pengkajian yang lebih komprehensif, ada beberapa variabel yang perlu dikaji kembali. Memang kemarin 2 alternatif yang kita usulkan. Jadi masih dalam bentuk evaluasi juga sebenarnya sampai Desember ini ya. Jadi ketika FGD masih dalam bentuk evaluasi juga sebenarnya Mas Tori. Karena gini, keputusan terakhir ada pada Pak Gubernur. Kita itu keputusan akhirnya. Para stakeholder mungkin melakukan suatu evaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut untuk direkomendasikan ke Gubernur. Keputusan terakhir ada di Gubernur. Baik, Pak Budi, ini kan kalau dari evaluasi hasilnya positif begitu ya di jalur-jalur yang memang diberlakukan sistem GAGE ataupun ganjil genap ini. Nah, ini kalau jalur-jalur yang memang tidak diberlakukan, ada evaluasi juga sih Pak? Ya sama, gini, hasil kajian yang sudah dilakukan gitu ya. Di satu pihak memang lokasi-lokasi yang diberlakukan ganjil genap kan ada indikator yang mengarah kepada perubahan situasi yang bagus. Misalnya kecepatan ada peningkatan, kemudian volume ada penurunan, kemudian travel time juga ada penurunan juga, kemudian CO2 juga ada penurunan, termasuk alih mudah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum juga ada peningkatan. Memang bahwa di jalan-jalan alternatif memang ada peningkatan volume juga. Tapi kalau saya lihat dari kajian itu tidak signifikan, hanya 2,sekian %. Jadi untuk semua wilayah ya bisa tercakup lah kurang lebih begitu ya. Tapi sudah kita antisipasi lah. Logika kampanye pasti kalau nanti ada arus pada suatu titik kemudian dialihkan pada titik lain pada suatu peningkatan. Tapi yang jelas hasil pengkajian tadi bahwa arus yang mengalir pada jalan-jalan alternatif naik, tapi tidak terlalu signifikan, hanya 2,sekian %. Baik, Mas Tori, ini terkait dengan armada tadi. Sebenarnya transportasi umum di DKI Jakarta, baik yang kita kenal dengan bus Transjakarta ataupun kereta ataupun bahkan angkutan kota, ini sudah memandainkah untuk masyarakat memberikan push-nya itu? Saya rasa sudah ada kapasitas untuk itu. Kalau kemudian terjadi crowded ya di KRL begitu atau busway waktu jam-jam puncak itu kan sebetulnya itu nanti akan tersebar sendiri kan. Jadi kan orang akan menyesuaikan. Jadi peaknya itu kalau istilahnya itu peaknya akan melebar gitu loh Mas. Jadi mulai jam 7 sampai jam 9 kemudian mungkin jadi jam 6 sampai jam 10 begitu. Itu akan
nanti ini. Dan kemudian kalau misalnya kapasitas, dulu waktu saya masih bantu Transjakarta ya tahun 2010 itu armadanya 600, penggunanya itu 300.000. Ya. Nah sekarang itu sudah hampir 1.600. Nah penumpangnya itu sekarang masih 500.000. Artinya perlu push lebih banyak lagi agar penumpang busway itu bisa lebih banyak karena kapasitasnya jauh lebih banyak, lebih besar daripada mungkin salah satunya dengan cara menambahkan armada ya. Armadanya sudah, sekarang diutilisasinya armada yang masih belum, Mas. Jadi penumpangnya 500.000 itu kalau bisa melebihi dari KRL karena KRL kan panjangnya 170 km. Jabodetabek itu. Nah, kalau busway, koridor busway itu sudah 230 km. Baik. Gitu. Jadi sebetulnya harus dipush lagi masyarakat. Nah, kemudian tadi saya mau komentar kenapa yang di luar jalan yang di luar area pembatasan itu tidak terlalu signifikan karena apa? Yang dipencet, yang dipush itu adalah yang pusatnya. Artinya yang mau ke daerah pusat itu sudah mikirnya tuh dari Cibubur, dari BSD, dari Tangerang. Nah itu kemudian kenapa kemudian juga perpindahannya juga di angkutan-angkutan massal kan? Nah seandainya misalnya KRL, busway, nanti LRT dan MRT ditambah lagi dengan angkutan umum yang lebih baik ya, yang sekarang misalnya Mikrolet, Metro Mini dan Kopaja diperbaiki lagi dengan program yang baru nih, si Jali, Jaklingko itu akan lebih banyak lagi nanti pengguna mobil yang akan beralih ke angkutan umum karena sebetulnya kan masyarakat Jakarta itu kan sangat adaptif ya dan kemudian sangat kosmopolitan, banyaklah yang sudah ke luar negeri gitu dan mereka kalau ke luar negeri itu mereka jalan kaki, mereka pakai angkot itu udah biasa gitu loh. Jadi akhirnya kadang kebijakan tuh memaksa orang untuk berpindah ya. Iya. Dan kemudian ada kritik kan, ini nanti kalau diterus-teruskan ganjil genap ini nanti cuma mendorong orang untuk beli mobil lagi. Nah, besok kan ada ERP. Kalau sudah beli ya silakan nanti dibayar pakai ERP. Jadi Mas Tori membuka wacana mengenai ERP. Sebenarnya ERP gimana sih Pak? Apakah memang sudah masih dalam proses evaluasi juga? Ini sepengetahuan saya, sebenarnya kan leading sektornya adalah Dinas Perhubungan. Memang dari awalnya itu kan bahwa KAG ini merupakan suatu kebijakan transisi untuk mengganti 3-in-1 karena ada permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat itu gitu. Kemudian bergeser kepada ganjil genap ini sebenarnya transisi dalam rangka untuk menuju program yang permanen namanya ERP, elektronik road pricing atau jalan yang berbayar. Ini sebenarnya udah beberapa kali kita melaksanakan suatu FGD ya, FGD. Kemudian pengkajian juga pada saat itu saya kira sudah dilakukan juga gitu. Memang bahwa pada saat FGD dilakukan itu memang merekomendasikan bahwa supaya didorong ERP itu segera dilaksanakan. Tapi proses terakhir kan masih lelang ya, sekarang masih lelang proses lelang. Baik, jadi masih dalam tahap evaluasi juga begitu ya. Baik Mas Tori, ini mungkin terakhir. Sebenarnya transportasi umum ini yang ada di DKI Jakarta sudah ramahkah untuk masyarakat? Sudah menuju, tracknya sudah benar Mas. Tracknya itu kita sudah mulai menuju angkutan umum yang diidamkan oleh masyarakat. Memang ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta, seperti yang pertama dari routing ya, karena banyak trayek yang rutenya tuh sudah out of date ya, sudah kadaluarsa, sudah tahun 80-an, tahun 90-an gitu, sementara sudah jadi kota, jadi rawa sudah jadi jadi perumahan dan sebagainya gitu. Jadi memang harus ada itu. Terus kemudian armada untuk feeder. Jadi kalau angkutan massal sudah sangat ini ya positif ya perkembangannya, tinggal feedernya saja ini nanti yang perlu menjadi PR kita semua. Kita doakan semoga transportasi kita bisa nyaman bagi masyarakat. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih banyak Mas Tori. Dan pemirsa, ini Jakarta ternyata mempunyai kampung 3 dimensi. Lalu seperti apa keindahan kampung tersebut? Informasinya akan hadir usai jeda.